Tuhan mau berkata, nak, tingkatkan iman, tingkatkan pengharapan, tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketepatan, tingkatkan saudara karunia-karunia, supaya pada waktu semuanya muncul dari kuasa-kuasa kegelapan, dari virus, dari hal-hal yang negatif, saudara, kita lebih dari awal tahun. Saudara, di akhir tahun tanggal 30 Tuhan tiba-tiba berkata begini sama saya. Tuhan berkata jelas sekali, tahan banjir nak. Dan Tuhan bilang semua tanggul harus dipatok. Saudara, pada waktu Tuhan bicara seperti itu, saudara, saya ini nggak tanya Tuhan. Saudara, saya ada di airport mau berangkat ke Malang. Kita semua saudara keluarga besar mau kumpul buat berdoa, saudara. Saudara, dan begitu saya mau masuk ke pesawat, iblis ngomong sangat jelas. Iblis ngomong begini, kamu tidak taat. Dan lihat apa yang terjadi. Saya kaget sekali. Saya tahu dia ketawa. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, apa yang saya tidak taat? Tuhan bilang, tutup dan tahan banjir. Langsung ngomong sama semua, seminggu sebelum Imlek kita akan patok. Kita akan patok semua tanggul dan kita akan tahan banjir. Kita akan kelilingi, kita akan tutup, kita akan tahan banjir. Saudara, dan saya enggak tanya Tuhan when, kapan. Saya enggak tanya Tuhan, saudara ya, untuk berkata Tuhan di mana. Saya enggak tanya Tuhan, saudara. Harusnya saya dengan saudara sangat-sangat tepat bertanya apa, di mana, bagaimana, kapan, supaya saya tidak memikirkan pakai cara saya sendiri. Saudara, dan hari itu saudara saya ada di airport mau berangkat ke Malang. Kita semua saudara keluarga besar mau kumpul buat berdoa, saudara. Saudara, dan begitu saya mau masuk ke pesawat, iblis ngomong sangat jelas. Iblis ngomong begini, kamu tidak taat. Dan lihat apa yang terjadi. Saya kaget sekali. Saya tahu dia ketawa. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, apa yang saya tidak taat? Tuhan bilang, tutup dan tahan banjir dan patok semua tanggul. Saudara, dan hari itu saudara saya terbang. Begitu saya terbang, terjadilah saudara. Saudara, itu enggak hujan, terang benderang seperti saudara ya, lagi cerah-cerahnya. Saudara, dan banyak sekali tanggul. Saudara, termasuk tanggul yang di depan rumahnya Joshua di Kemang Pratama. Saudara, itu jebol dan kami tidak pernah tahu alasannya kenapa. Saudara, tanggul-tanggul itu jebol, jadi kayak tsunami saudara, karena tanggul-tanggul jebol saudara. Saudara, itu air di jalanan 2 meter. Dan itu saudara menerpa beberapa rumah. Cuedek. Kalau saudara lihat di Bekasi mobil tumpuk-tumpukan, benar-benar seperti itu saudara. Saudara, dan sampai seminggu 2 minggu itu masih mengerikan di jalan saudara. Listrik masih mati saudara ya, mobil masih di mana-mana. Saudara, 3 hari pertama itu mobil ditaruh di mana-mana, ada yang di pinggir jalan, di tengah jalan, saudara. Lumpur di mana-mana, saudara. Dan mobil kami, saudara ya, di Mahanaim cukup banyak yang tenggelam mobilnya, saudara. Tetapi mobil saya, saudara, kami sekeluarga 4 baptis selam, saudara. Bukan baptis percik, saudara, baptis selam, saudara. Saudara, dan saya melihat akibat ketidaktaatan. Saudara, tahun ini kalau saudara tepat, saudara akan melesat. Tapi kalau saudara tidak tepat, saudara akan terpeleset. Ini tahun yang sangat berbahaya.
Saudara, ini tahun sekali lagi saudara tepat, saudara ngapain? Melesat. Tapi saudara tidak tepat, saudara terpeleset. Saudara sangat mengerikan. Saudara, saya belajar lagi sesuatu yang kali ini positif, saudara. Saudara, kemarin masih Sintia dan saya mau kebaktian di tempat orang-orang Chinese semua. Jadi saudara, saya siap-siap pakai merah kayak tadi. Tapi pada waktu saya mulai pakai merah, tiba-tiba Tuhan bilang begini, emas. Saudara, saya ganti ambil baju emas. Saudara, dan saya berangkat. Sampai di tempat kebaktian, benar dugaan saya. Saudara, semua merah, baru turun dari mobil yang nyambut semua merah, sudahan. Merahnya lebih parah dari saudara. Kalau ini kan cuma anak-anak yang merah. Saudara, kalau ini semua merah, jemaat merah, nggak ada yang merah, yang saudara warna lain. Sampai di depan merah. Saudara, dan pada waktu itu ini otomatis saudara ngomong begini, tuh kan Tuhan, merah itu ya. Saudara, dan Tuhan bilang tunggu. Saudara, dan pada waktu saya masuk, orangnya tiba-tiba berkata, Bu, wow, ibu pakai emas. Saya bilang, kenapa? 2 minggu sebelum ibu datang, Tuhan itu suruh bikin tempat untuk sidang ilahi. Saudara, jadi di atas panggung, saudara ada 4 pilar kanan, 4 pilar saudara kiri. Saudara, dan ada seperti tempat buat sidang ilahi. Dan Tuhan bilang, ubah semuanya jadi emas. Dan saya bilang, kenapa? Enggak tahu, Bu. Tapi ini baru jadi kemarin. Dan Tuhan bilang, Ibu Iin yang meresmikannya. Saudara, dan saya langsung, pantas Tuhan suruh pakai emas. Saudara ya, karena itu semuanya emas. Saudara, saya khotbah dan di tengah khotbah tiba-tiba saya lihat. Saudara, saya lihat 3 malaikat. Saudara, dan pada waktu saya lihat 3 malaikat, saudara, saya, waduh, ada sesuatu nih. Tiba-tiba saya lihat jubah Yesus. Saya tidak lihat Yesusnya. Saya lihat jubah Yesus sudah hadir. Saudara, di tahta itu, di ruang sidang, bukan tahta, dia nggak bikin tahta, dia bikin tempat sidang. Saudara, dan saya mulai ganti khotbah, saya sudah mulai saya tutup karena saya mau saudara ajak untuk menyembah. Tapi saya lihat ajaib sekali. Saudara, pemimpin pujiannya dari duduk loh saudara. Saya belum selesai khotbah, saudara langsung lari ke depan. Saudara, dan dia langsung nyanyi. Saudara, dan nyanyinya saudara lagu yang Salsa Karang. Ajari aku mengerti perasaanmu. Saudara, saya langsung, wah, Tuhan suka. Lagunya tepat. Saudara, dan tiba-tiba hadirat Tuhan mulai datang sangat manis. Saudara, itu tiba-tiba debu emas mulai muncul di mana-mana. Saudara, yang ajaib hari itu mereka bikin acara saudara untuk anak-anak pemulung, untuk anak-anak jalanan. Mereka bikin acara bagi ampau untuk mereka. Saudara, dan mereka bilang di hari raya Imlek kami mau bagi ampau. Saudara, mereka mau bagi buah, mereka siapin buah, siapin manisan, siapin coklat, permen. Saudara, dan yang ajaib saudara, itu anak-anak di luar, di ruangan berbeda, selesai gereja sebenarnya. Saudara, dan harusnya mereka datang selesai kebaktian. Ini kebaktian belum selesai, seperti biasa mereka sudah datang di luar, duduk baik-baik nunggu. Saudara, itu mereka semua kena debu emas. Dan mereka tunjukkan ke saya, tunjukkan ke semua. Dan mereka saudara sampai berkata, lihat ajaib-ajaib, tangan mereka semua kena debu emas. Saudara, saya mau berkata hari ini, Tuhan itu sedang ingin saudara untuk kita tepat. Saudara, dan anak-anak ini saudara nggak ada yang diceritain apa-apa. Mereka bilang, Tuhan Yesus luar biasa ya, kasih debu emas buat kita. Saudara, semua orang Islam, dan mereka dapat debu emas semuanya. Mereka tunjukkan tangannya. Hari ini saya mau berkata, kalau kita tepat, kita melesat saudara. Amin. Saudara, dan saat itu tiba-tiba ada yang cawil-cawil saya saudara ya. Dan dia bilang begini, Bu, cepat menghadap di sidangnya Tuhan.
Saudara, saya menghadap di sidangnya Tuhan, saya tersungkur saudara. Saudara, dan saya merasakan hadirat Tuhan yang sweet. Ada nubuatan, saya sampaikan nubuatan. Selesai itu tiba-tiba orangnya berkata, siap Bu, tangkap. Saya bilang, iya, saya tahu Tuhan mau kasih sesuatu, tapi sejujurnya saya pikir saudara ya, Tuhan itu mau kasihnya secara roh saudara. Tapi saya bilang ini, Tuhan saya tangkap, saya terima saudara. Dan ini sejujurnya pertama kalinya saudara. Saudara, saya tiba-tiba menerima kerikil surga saudara. Saudara, itu bentuknya bulat seujung kuku ya. Nanti saudara, beberapa pemimpin kalau yang mau lihat, saya bawa di tas saya. Saudara, tiba-tiba jatuh di tangan saya. Saudara, sejujurnya saya baru kali ini. Kalau serbuk emas saya sudah sering saudara. Saya sudah berkali-kali dan hampir di setiap kali kebaktian. Saudara, kalau hadirat Tuhan kuat, serbuk emas saya sering lihat dan sering kena semuanya. Saudara, yang kedua, saudara, saya sering sekali rasakan air saudara, dan itu benar-benar air saudara ya, real air saudara. Setiap kali hadirat Tuhan kencang, saya selalu rasakan air saudara, itu netes dan benar-benar air saudara. Saudara, yang ketiga, saya sudah pernah merasakan yang namanya minyak saudara. Hari itu kami benar-benar dilanda oleh Roh Kudus saudara, dan tiba-tiba tangan-tangan kami semuanya berminyak saudara. Saudara ya, semua berminyak saudara, dan minyak itu harum sekali. Tetapi sejujurnya baru kali ini saudara, saya mendapat kerikil surga saudara. Tiba-tiba ceplok saudara di tangan saya, dan itu benar-benar dari emas, bentuknya bulat saudara. Dan kami sudah mikroskop saudara ya, yang ajaib saudara, itu lambangnya benar-benar Mahanaim, perisai saudara, dengan pedang, dan saudara mahkota dengan tongkat mahkota saudara. Dan yang lebih ajaib di baliknya saudara, itu lambangnya, gambarnya apa? Bahtera saudara. Saya mau berkata, Tuhan kita tahun ini akan bekerja lebih kuat, lebih dahsyat, lebih ajaib, lebih luar biasa. Saudara, siapkan diri kita. Kalau kita tepat, kita akan melesat saudara. Kalau kita tepat, kita akan melesat. Saya percaya bukan cuma sedar hari itu, tetapi Tuhan sedang berkata, nak, ayo masuki tahun ini dengan ketepatan yang lebih luar biasa. Maka engkau akan melihat ada banyak yang ajaib aku sediakan buat hidupmu. Saya tahu dan tahu dan tahu Tuhan sedang sangat ingin mengangkat saudara, sedang sangat ingin memberkati saudara, sedang sangat ingin ya saudara, membawa saudara ke next level. Saudara, satu lagi kesaksian, saudara bicara soal tepat. Saudara, hari itu ada seseorang sedang duduk loh saudara, sedang duduk, dan tiba-tiba dia melihat penglihatan saudara, dua ginjal saudara ya, dua ginjal jatuh di panggung saudara, atau jatuh di mesbah, celotok saudara. Dan dia berkata begini, boleh enggak saya naik, saya mau ambil itu saudara. Untung saudara ya, waktu itu pemimpin pujiannya mengerti bahwa ini ilahi, bukan orang ngawur saudara. Dan dia maju saudara, secara profetik saudara, dia ambil saudara, secara profetik dia ambil. Terus kemudian dia bilang begini, tolong umumkan, ini ada dua ginjal buat mereka yang sakit ginjal saudara. Dan ditanya, apakah di sini ada yang sakit ginjal, yang dokter berkata engkau harus cuci darah dan engkau sudah, ginjalmu tidak berfungsi. Ada satu perempuan angkat tangan saudara, dan dia dekati dan dia bilang, dalam nama Yesus terima ginjal saudara. Dan orang ini sembuh seketika saudara. Orang ini tidak bisa ke toilet saudara, jadi mendadak begitu saudara dia terima itu, dia langsung lari ke toilet dan dia langsung lancar saudara. Dia tidak boleh minum banyak-banyak, tapi saudara langsung dia ambil satu botol,
Saudara, biasanya kalau dia minum 1 botol dia langsung kesakitan. Saudara, dan dia minum 1 botol dan dia lancar ke toilet. Saudara, langsung. Sekali lagi, hari-hari ini saya melihat Tuhan sedang tepat. Begitu engkau tepat, engkau akan melesat. Saudara, saya sungguh-sungguh belajar di awal tahun. Ketidaktepatan kami, saudara, mendatangkan sesuatu yang negatif. Walaupun segera kami balik, saudara, saya ini bukan orang yang suka untuk menerima kekalahan. Begitu kami kena banjir, saudara, saya berkata, ayo kita balikan. Saudara, dan dalam 2 minggu kita menjamah 70.000 orang, memberi makan, mengajak saudara, sampai mereka bahkan terima Yesus dan bangkit mengalami sangat banyak mujizat. Sekali lagi saudara, saya tahu ini tahun yang ajaib. Ini tahun yang ajaib. Siapkan diri saudara, karena kita sedang memasuki masa-masa keilahian. Saudara, mungkin banyak dari saudara sudah tahu tentang Gunung Sion, tetapi hari ini saya mau belajar, kita mau belajar lebih lagi. Saudara, Gunung Sion itu artinya 2, saudara. Saudara, yang pertama artinya rambu-rambu. Sion itu bahasa aslinya artinya rambu-rambu, saudara. Rambu-rambu itu artinya begini, stop, di situ jurang. Rambu-rambu itu artinya tanda, dibilang awas, di situ ada jalan berkelok-kelok. Dan kalau saudara tidak memperhatikan, saudara berkata, itu biasa saja, maka saudara akan jegur masuk jurang. Saudara, sejujurnya nih, saya mau jujur sama saudara, apapun yang terjadi di Sion itu buat saya peringatan besar. Saudara, kenapa? Ini rambu-rambu. Saya belajar pada waktu Bu Nani, saudara ya, harusnya menyembah dan kemudian turun ke bawah dan kelingkingnya kena. Saya belajar saudara, pada waktu diserbu saudara, reaksi kita. Saya belajar karena Sion adalah rambu-rambu. Saya berkata pada semua anak Mahanaim, perhatikan sungguh dan jangan pernah kita buat kesalahan yang sama, supaya kita jangan nyemplung ke jurang. Ada banyak orang tidak memperhatikan dan tidak belajar. Saudara, kita berpikir, oh ya kebetulan. Tapi saya mau saudara sungguh-sungguh belajar. Tapi yang kedua saudara, Sion artinya tanda jalan. Tanda ini maksudnya begini, saudara, kalau sudah di tol kelihatan Bekasi belok, saudara ya. Saudara, kalau digambar heaven lurus misalnya. Saudara, saya juga sangat memperhatikan itu. Saudara, sebenarnya Mahanaim itu punya doa saudara ya, di Grand Room, karena saya niru Sion. Saudara, saya belajar berkali-kali dulu saudara, saya hadir hari Selasa. Rabunya doa, Selasanya kumpul cuma pengurus, dan itu doa saudara. Saudara, mereka doa berjam-jam, kemudian ngobrol, makan, saudara ya, buat persiapan hari Rabu. Saudara, dan itu rambu. Saya bilang saya harus punya. Itu menjadi sumber kekuatan. Saudara, sampai hari ini saudara, kami punya yang namanya Grand Room, bukan Green Room ya. Kalau Green Room saudara itu meniru tempat lain, tetapi saudara, ini Grand Room, tempat besar, tempat kita memutuskan yang besar, tempat kita menjadi besar, tempat kita berdoa, tempat kita makan bareng, tempat kita ngobrol. Saudara, saya belajar bagaimana Sion dulu saudara. Saudara, bagaimana tanpa banyak uang mengimani membangun tempat ini. Dan saya belajar sehingga Mahanaim hari ini terus bertumbuh. Saya belajar saudara, dan saya berdoa. Sion artinya 2. Bisakah saudara yang di tempat ini menjadi rambu jalan, tapi juga menjadi tanda?
Bisakah dalam hidupmu orang berkata, ya, saya mengikuti Engkau dan saya ketemu Tuhan, saya belajar daripadamu dan saya benar-benar diubahkan. Saya berdoa mulai karena Engkau ada di tempat ini. Saudara harus mulai berkata, Tuhan, seperti panggilanku, biar lewat hidupku orang itu melihat Yesus, orang ketemu Yesus, orang diberkati, orang diubahkan. Saudara, kita teruskan. Saudara, apa saja yang Tuhan berikan dan sebenarnya siapkan buat saudara. Dan saya berharap tahun ini saudara itu akan menangkap ini dengan iman. Mazmur 125 ayat 1, orang-orang yang percaya kepada Allah itu laksana gunung Sion. Mereka akan selalu aman, tidak pernah tergoyahkan, tidak akan dikalahkan, kekal selamanya. Saudara, selama ini saya itu berpikir gunung Sion itu Tuhan. Ternyata ayatnya nggak ngomong begitu. Yang seperti gunung Sion siapa saudara? Saya. Oh, bukan saudara ya. Yang seperti gunung Sion siapa? Saya, orang percaya. Dikatakan orang-orang percaya seperti gunung Sion. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Dan saudara harus tahu itu bagian saudara. Saudara mau terima ini bagian saudara? Kalau enggak mau saya buat saya aja ya. Kalau mau terima, mari baca bersama-sama saudara. Dan saudara bisa ganti kata saya ya di depannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang percaya kepada Allah itu laksana gunung Sion. Saya akan selalu aman. Saya tidak pernah tergoncangkan. Saya tidak akan dikalahkan. Saya mendapat kekal selama-lamanya. Saya belum dengar saudara nggak semangat nih. Saya aja semangat kok. Upahnya Sion ini ajaib sekali. Semangatnya mana ini semangatnya saudara ya? Semangat. Oke, 3, 2, 1. Orang-orang yang percaya kepada Allah itu laksana gunung Sion. Saya akan selalu aman. Saya tidak pernah tergoncangkan. Saya tidak akan dikalahkan. Saya kekal selama-lamanya. Saudara, ini bagian kita. Jadi saudara tidak usah takut. Saudara dikatakan tidak tergoncangkan. Saudara, hari ini ada virus. Saudara, mungkin besok ada yang namanya saudara kegoncangan politik, ada kegoncangan ekonomi. Kita tidak tergoncangkan. Saya masih ingat saudara, pada waktu itu saudara ekonomi goncang banget. Dan yang namanya dolar mendadak jadi 20.000 dari 3.000. Saudara, sekali lagi anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan. Sebelum apa-apa Tuhan sudah ngomong. Tuhan berkata dolar akan jadi 20.000. Saudara, saya dan beberapa teman beli walaupun gak banyak saudara ya. Seberapa kami ada, saudara kami beli dolar. Saudara, dan semua menjadi 20.000. Saudara, saya bilang sama beberapa donatur, dan donatur juga sempat beli. Beberapa yang punya utang dolar, dia langsung saudara ya, semua ditutup dulu, diganti rupiah. Saudara, dan ajaib sekali. Hari itu saudara, kami semua lewat dengan sangat bersuka cita karena kita tidak tergoncangkan. Saudara, dikatakan di situ selalu aman. Nah ini ya saudara, ada banyak orang tidak aman bukan karena di luar, tapi di dalamnya. Saudara, kata aman, saudara, itu satu langkah lagi. Amin ya. Saudara, kata aman ini di dalam bahasa Israel loh saudara, bahasa Ibrani. Kata aman itu satu langkah, jadi akar katanya sama. Saudara, pertama aman, kemudian kedua amin. Nah, banyak orang di dalamnya nggak pernah aman.
Saudara di dalamnya merasa selalu saudara ya tidak dicintai. Di dalamnya selalu merasa tersinggung. Di dalamnya selalu merasa pahit. Di dalamnya selalu merasa saudara ya tidak percaya. Ini membuat mereka selalu seperti saudara angin, selalu seperti ombak. Sebentar bilang puji Tuhan, sebentar bilang mana berkat Tuhan. Ini enggak aman. Dan orang yang tidak aman tidak bisa melihat amin. Apa itu amin? Ya dan terjadilah. Saudara, mereka yang terus berkata, setiap kali orang bilang gini, Tuhan memberkatimu, mana? Nah ini enggak aman. Makanya dia nggak bisa bilang amin. Makanya nggak pernah terjadi, saudara. Saudara, orang mungkin mendoakan dia, engkau sudah sembuh, dan dia mulai rasa-rasa, mana? Nggak aman. Mungkin buat orang lain, tapi kalau saudara berkata, aku aman kok. Bapakku di surga tahu yang terbaik. Bapakku tahu aku pasti sembuh. Maka saudara akan terima amin, saudara. Dan begitu amin, itu semua berkat, semua kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kita lihat berkat yang lain ya. Saudara, ini berkat Gunung Sion ya. Mazmur 133 ayat 3. Atas Gunung Sion kesanalah Tuhan memerintah berkat, berkat kehidupan untuk selamanya. Saudara, yang kedua, saudara, Tuhan bilang aku kasih kamu berkat kehidupan dan urapan. Tapi kita tahu syaratnya. Saudara semua pasti hafal Mazmur 133. Syaratnya apa? Untuk terima urapan, berkat dan kehidupan, syaratnya apa? Sengaja saya nggak tulis. Masa nggak hafal? Mazmur 133, persatuan atau apa? Hidup rukun sama saudara. Saudara, kalau di rumah nggak ada rukun, suami istri berantem. Kalau anak-anak engkau nggak bisa menghargai orang tuamu, engkau nggak menghormati orang tuamu. Kalau saudara sama temen ya beda terus berantem. Nah ini urapan saudara, berkat dan kehidupan tidak bisa turun. Tapi pada waktu engkau bisa rukun, saudara, keluarga kita itu beda, pasti beda. Saudara, cara pikir beda, pendapat beda. Justru perbedaan itu harus saling melengkapi. Tapi perbedaan tidak boleh membuat kita, saudara, menjadi tidak rukun. Saudara, tidak rukun. Saudara, saya berkali-kali berkata, saya dengan Bu Iren, Pak Luki, saudara ya itu beda banget, saudara. Saudara, saya ini orangnya maju terus, pantang mundur, jeder, saudara. Saudara, Pak Luki itu orangnya saudara selalu menghitung, memeriksa. Saudara selalu melihat kemungkinan yang negatif. Saya ini hampir nggak pernah melihat kemungkinan yang negatif, saudara. Saudara, setiap kali Tuhan bilang gini, buat KKR, saya langsung buat. Saudara, kalau Pak Luki selalu bilang begini, In, kalau nanti nggak cukup, kalau orangnya bagaimana, keadaannya bagaimana, transportnya bagaimana, kondisinya bagaimana, saudara, saya orangnya jeger, terus terang. Saudara, buat saya sangat pengen ya orang itu saudara terus terang sama saya terus terang sama Tuhan, Tuhan terus terang sama saya. Tapi kalau Bu Iren enggak, saudara ngomongnya halus supaya jangan menyinggung siapapun. Sekali lagi, kami berbeda. Kami berbeda. Tapi perbedaan itu tidak boleh memisahkan. Setiap kali ada acara, saya bilang begini sama Luki, Luk, hitung semua yang negatif, hitung semua kemungkinan, hitung semua kebutuhan. Itu bagian kamu. Bagian saya beriman, maju terus dan pegang semua janji Tuhan.
Saya berkata sama Bu Iren, bagian lu lobbying, baik-baikin tuh orang. Ya kalau ketemu saya nanti saya marah, lebih baik kamu aja yang lobbying, baik-baikin. Saudara, dan itu membuat kami saling menguatkan. Saya tidak tahu di rumah saudara maksudnya, tapi saya sama Pak Paul juga beda banget. Saudara kalau mau beli barang, kalau saya nih modelnya, jalan ke toko lihat, sembari berdoa, Tuhan yang mana, begitu pengen saya tunjuk, saya beli. Kalau Pak Paul saudara bisa 1 tahun, saudara dia akan lihat di web, lihat di toko, dibandingkan, dihitung saudara ya. Dan hari ini kami pakai itu. Setiap kali mau beli barang saya bilang gini, yang cari data dulu, tapi nanti bagian memutuskan saya aja supaya cepat. Tapi tolong kasih datanya ke saya supaya nggak ketipu. Saudara, kita saling menguatkan. Diam bersama anak-anak ya, biar bagaimanapun orang tuamu akan berbeda. Dan kalau engkau tidak pernah punya hormat dan mewarisi semua kelebihan orang tuamu, engkau akan menyesal. Biar bagaimana saudara, setiap orang tua punya keajaiban demi keajaiban, perjuangan, perjalanan yang kalian harus belajar. Tapi saya mau berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, biar bagaimana anak kita jauh lebih pintar soal teknologi dari kita. Saudara, biar bagaimana informasi ya, kita itu kalah sama mereka. Percayalah saudara, mereka punya informasi tentang kesehatan, tentang saudara ekonomi, tentang jalanan, tentang presiden, tentang apapun saudara, mungkin 10 kali lebih baik dari kita. Dan kalau kita tidak mau mendengar mereka, kita juga punya masalah saudara. Saudara, kita harus belajar. Kita harus belajar menggabungkan semuanya. Kalau saudara belajar diam bersama dengan rukun, maka saudara akan lihat bagaimana saudara dengan sangat cepat yang namanya berkat, urapan, kehidupan itu diturunkan dalam hidup kita. Saudara, masih banyak berkat yang ajaib. Saudara, di dalam Gunung Sion apa yang Tuhan mau berikan? Ya, Mika 4 ayat yang ke-7. Aku akan mengubah, bayangin saudara, yang babak belur menjadi sebuah pasukan elit. Jadi kalau di Sion ini berkata begini, saya mempelai, nggak bisa perang. Salah. Saudara, ayatnya berkata sangat jelas, aku akan membentuk pasukan elit di mana Gunung Sion. Saudara, ternyata saudara ini dipanggil buat jadi pasukan elit. Tapi dikatakan yang babak belur. Loh, kenapa? Karena kalau mau jadi pasukan, nggak berani menderita, nggak berani dididik, nggak berani dihajar, nggak bisa jadi pasukan. Pernah nggak lihat Rambo ya, atau pasukan tempur badannya mulus sekali? Pernah nggak? Nggak. Kalian pernah nggak lihat film tentara? Saudara, kalau film tentara ya, dia periksa begitu saudara ya, sepatunya nggak mengkilap. Kira-kira nih ya, dibilangnya begini, oh sepatumu nggak mengkilap, begitu nggak? Kalau sepatunya nggak mengkilap diapain? Gampar, tendang, jedir. Saudara, kami itu kan di sebelahnya tentara. Mahanaim itu saudara adanya persis di sebelah tentara. Jadi kami itu lihat pemandangan biasa. Saudara baris ya, tiba-tiba ada yang telat. Telat mungkin 1 menit atau 1 detik. Cuma terlambat begini loh saudara, terlambat. Oh itu sudah digampar, sudah buat push up 100 kali.
Itu tentara. Itu tentara, saudara. Itu pasukan elit. Saudara, hari itu ini lahirnya pasukan elit. Lahirnya Navy SEAL. Lahirnya yang disebut saudara SEAL di Amerika. Saudara, hari itu ada sebuah pasukan yang terjebak, saudara, di sebuah pulau. Saudara, dan mereka berpikir ini pulau tidak ada orang Jepangnya. Saudara, jadi mereka santai aja. Mereka cuma datang, saudara, dengan dua bot, dan mereka berpikir, saudara, itu akan jadi tempat peristirahatan mereka. Ternyata begitu mereka mendarat, saudara, mereka diserbu, saudara, dan mereka mesti lari. Dan sisa, saudara, tinggal 4 orang. Habis semua, temannya mati. Temannya mati. Saudara, dan hari itu mereka berkata begini, kita pasti mati kok. Kita berempat, mereka ada 500 lebih. Ternyata pulau itu adalah pos, adalah tempat pelatihan tentara Jepang. Saudara, dan hari itu mereka berkata kita pasti mati. Tapi pilihannya apa? Kita mau mati pelan-pelan, atau kita mau tertangkap dan disiksa, atau kita mati dengan membuat kerusakan besar. Kita mati dengan membalas dendam sebanyak-banyaknya. Kita mati dengan terhormat. Yang pasti, kata satu orangnya, saya nggak mau ditangkap. Saya nggak mau jadi tahanan perang. Saya mau balas dendam. Yang satu berkata, sepakat. Saya tidak mau jadi tahanan perang. Saya mau balas semua kematian teman. Saudara, dan mereka mulai nyusun. Saudara, mereka mencuri, setiap hari mencuri senjata, saudara, dari tempat sana. Saudara, dan setelah mereka punya cukup senjata, mereka menyusun strategi. Saudara, mereka ini nggak siap buat menang. Mereka cuma siap, saudara, untuk tidak ditawan. Saudara, dan mereka, saudara, untuk balas dendam, untuk membuat pukulan terbanyak, pukulan terbesar. Saudara, dan saudara bisa bayangkan kayak modelnya Rambo ya, kantongin granat sebanyak-banyaknya, saudara bawa peluru sebanyaknya, saudara pistol bawa 1 orang, saudara, dan kemudian saudara masih lagi, saudara ya, mereka bawa pisau, mereka bawa apapun yang bisa dibawa di badannya, dan mereka siap buat menghancurkan musuh. Dan mereka mulai jalan, saudara ya, dan mereka atur strategi, dan mereka mulai tembakin semuanya, ganti satu, ganti lagi yang lain, bawa 4, lempar bom sana sini. Saudara, sampai tiba-tiba mereka sadar musuhnya habis ludes, nggak ada satupun bersisa, dan mereka berempat masih hidup dan nggak kena tembak satupun. Saudara, dan itulah yang kemudian mereka tancapkan bendera di tempat itu. Singkat cerita, mereka minta dijemput. Dan sejak hari itu ada sebuah pasukan, saudara, yang dibentuk, dilatih untuk tidak kenal rasa takut, tidak cari aman, tidak memilih, saudara ya, untuk menyerah. Tidak ada kata, saudara, bahwa mereka mau ditangkap, ditawan. Pilihannya cuma satu, menang. Menang atau membuat kerusakan terbesar yang pernah mereka bisa buat. Saudara, dan Navy SEAL ada. Itulah pasukan elit. Pasukan elit tidak pernah, saudara, dibentuk dengan cara duduk-duduk. Saudara, pasukan elit, saudara bisa panggil Pak Mindarto kapan-kapan ke sini. Saudara, dia berkata pada waktu dia masuk Kopassus, saudara, dia harus jalan 3 hari 3 malam, gak boleh duduk, gak boleh berhenti. Saudara, dia harus berdiri, saudara ya, berjam-jam, saudara, tidak boleh duduk sama sekali, tanpa makan, tanpa minum. Saudara, dia harus di udara paling panas,
Saudara, matahari paling panas, jalanan panas saudara, dia harus berbaring di situ, nggak bergerak 6 jam. Saudara, dan untuk dia mendapatkan Kopassus, dia harus menyeberangi laut. Dia berkata ditempeleng, diinjak, biasa. Saya mau berkata, Tuhan sedang mau bangun pasukan elit. Seberapa Tuhan boleh didik kita dengan keras? Seberapa Tuhan berkata, nak mau ndak hidupmu ini buat pukulan kencang sama iblis? Hidupmu ini saudara di sekolah, kau belajar dan engkau bersaksi. Setiap kali engkau juara kemanapun di depan banyak orang kau cerita Yesus. Seberapa engkau berani saudara? Seperti pemain-pemain sepak bola waktu itu. Saudara, mereka tanding juara, setiap kali gol mereka buka bajunya, tulisannya I belong to Jesus. Saudara, seberapa saudara tahu pemain-pemain basket? Saudara, setiap kali mereka menang, mereka teriakkan Yohanes 3 ayat 16. Dan saudara tahu, pernah saudara, dalam satu hari saudara 7 juta orang buka baca Yohanes 3 ayat 16. Karena seorang pemain basket terhebat teriakkan Yohanes 3 ayat 17 waktu dia menang. Ini orang-orang yang membuat pukulan hebat. Saudara tahu yang namanya Reinhard Bonnke? Saudara, dia jalani dari satu gereja ke satu gereja. Saudara, dia bilang ayo bersatu bikin KKR besar. Saudara, dia khotbah sehari 4 jam di jalan-jalan. Saudara, dan dia buat KKR, saudara tahu, dari mulai 1.000, 2.000, 5.000 sampai 70. Saudara, pernah sampai 7 juta. Dan pada waktu dia mati, dihitung saudara, kartu yang menulis berkata aku terima Yesus dan mengalami kesembuhan selama KKR Reinhard Bonnke 78 juta. Keren. Buat saya itu keren banget. Keren. Bayangkan kalau saudara pulang ke surga dan saudara bawa, aku bawa 78 juta orang terima Yesus. Saudara, keren. Saudara mungkin berkata, Bu, saya bisnismen, ayo kerja. Seberapa engkau mau dilatih Tuhan, seberapa engkau mau serius kerja, sampai engkau hasilkan miliar. Dan setiap kali saudara kau berani tabur miliar, sampai engkau merubah satu kota, engkau merubah satu negara. Saudara, Rick Warren, dia umumkan saudara, saya biayai KKR demi KKR, dan saya hidup dari 5%, karena 95%-nya saudara saya pakai buat Tuhan. Saudara, Bill Gates, saudara, dia umumkan, dia bangun Afrika kota demi kota, dan dia berkata saya hidup dari 10%, 90%-nya untuk pembangunan Afrika kota demi kota. Colgate, dia berkata saya hidup dari 10%, 90%-nya untuk gereja, panti asuhan, untuk membangun tempat-tempat kumuh di Amerika. Keren. Keren. Saya berdoa dalam hidupmu nih ya, saudara, selama hidup kita buat pukulan besar buat iblis. Jangan pernah biarkan hidupmu biasa. Saya berdoa saudara ngerti, ada sebuah panggilan jadi pasukan elit. Saudara, pada waktu banjir, buat saya keren banget sih, keren. Saya senang banget lihat anak-anak.
Saudara, hari itu saudara ada seorang bagian dapur, Ibu Nur namanya. Saudara, Ibu Nur ini kerjanya di dapur, saudara. Dan jangan pikir dia orang miskin. Saudara, dia ini orang kaya. Anak-anaknya manajer, anak-anaknya saudara kerja di Jepang. Saudara, dia orang kaya, saudara. Saudara, dia dari Islam, bertobat, saudara. Dan dia benar-benar cinta Tuhan. Dia hidup hampir dibilang 24 jam di dapur. Ini orang keren banget. Saudara, dia orang kaya. Anak-anaknya semua sudah jadi, saudara, dan harusnya dia bisa ongkang-ongkang tidur. Saudara, santai. Dia ngomong begini sama anaknya, jangan pernah halangi saya kerja, jangan pernah halangi saya melayani Tuhan. Saya sudah dulu ngurus kalian sampai kalian lulus dan semua sukses. Sekarang saya mau abdikan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, jadi dia itu 24 jam tidur, saudara, di dapur. Saudara, ada sebuah ruangan kecil kantor sekalian buat dia tidur. Saudara, dia kerja sama Ibu Ruth. Ibu Ruth bagian luar, dia bagian dalam, saudara. Jadi dia hampir nggak pernah keluar. Saudara, dan tanggal 1 anaknya itu beliin dia 3 hari di Ritz-Carlton. Saudara, anaknya ngomong begini, mama jangan bau daging terus ya. Saya minta mama 3 hari istirahat di Ritz-Carlton spa, ya, pijit, lulur, supaya wangi, sehat, dan mama nanti siap lagi pelayanan. Nggak masalah deh, ya. Tapi dia bilang begitu, 3 hari tolong spa, istirahat. Saudara, itu dikasih spa, dikasih saudara tukang pijet, dikasih semua fasilitas. Pokoknya anaknya minta dia 3 hari istirahat. Saudara, dia itu barusan masuk ke Ritz-Carlton. Saudara, dia baru buka baju masuk di spa. Saudara, tiba-tiba HP masuk, kling, bet kasih banjir. Butuh dapur umum 24 jam buka. Saudara, dia bilang sama tukang spanya, sorry ya, batal, saya mesti balik tugas. Dia fotoin saya, saudara, lagi tukangnya mau mijet, saudara, dia fotoin saya, bu, saya baru di spa, katanya, ya, sudah ada panggilan. Saudara, dia balik. Dia bilang sama anaknya, vouchernya tolong dirubah, lain kali kalau saya sempat. Saudara, dia balik dan dia buka, saudara, dapur. Saudara, 1 hari kasih makan 10.000 orang selama 2 minggu. Buat saya keren. Itu pasukan elit. Saudara-saudara pasti tahu Olvi yang nyanyi. Saudara, hari itu tanggal 1 ada pesta keluarga. Saudara, jadi dia nyanyi di pesta keluarga, semua keluarga besarnya kumpul, saudara. Dan begitu nyanyi, selesai pesta keluarga, saudara, bunyi kling, bet kasih banjir, dan dibutuhkan untuk balik. Saudara, dia umumkan, saudara, di keluarganya, saya mau pulang dan kami banjir, kami sedang libur seharusnya, tetapi saya butuh siapa yang mau melayani Tuhan. Beberapa dari keluarganya angkat tangan, termasuk mamahnya yang usia 90 tahun. Mamahnya berkata, saya, oke, semua yang mau ikut mobil saya balik dan kita akan masak. Saudara, termasuk mamahnya yang 90 tahun menempuh banjir 4 jam sampai Bekasi, tinggal di situ, dan setiap hari saudara bersama 4 keluarganya bikin nasi sehari, saudara, 10.000. Saudaranya orang umur 90 bersama penyanyi. Saudara bisa aja ngomong gini, oh saya bagian nyanyi ya, bagian worship. Jadi kalau soal banjir saya nggak perlu ke dapur. Tapi namanya pasukan elit. Saudara, semua libur, semua pesta selesai, dan semua masuk untuk menyelesaikan. Saudara, hari itu ada begitu banyak saudara yang jadi, yang evakuasi. Saudara, Bunike langsung 24 jam ngurus evakuasi. Saudara, dia di tengah banjir. Saudara, ya, dia urusannya sama apa? Tentara-tentara.
Saudara, begitu dengar banjir dia langsung hubungi tentara. Dia megang 4 perahu karet yang punya motor itu, duduk, dan dia yang ngatur semuanya. Saudara, begitu aplikasi, saudara Kesia mantu saya, karena memang sekolahnya bagian gadget kan, bagian itu, walaupun di Malang dia langsung bikin aplikasi. Jadi saudara, dia sebar, semua orang tinggal mencet. Saudara send lokasi, send nomor, kebutuhannya apa, air gratis, air bersih, atau makanan, atau evakuasi. Saudara, dan itu langsung disebar. Jadi kami langsung, saudara, tahu di tempat ini butuh evakuasi, ada 2 nenek, ada 2 ibu hamil, ada begini, ada begini, ada begini, semua, saudara. Dan mereka nggak tidur, saudara. Mereka 24 jam semua standby, saudara. Dan buat saya itu pasukan elit keren, saudara. Saya berdoa, saya tidak tahu apa yang di depan akan terjadi, tetapi Tuhan jelas bilang, Tuhan membutuhkan saudara jadi pasukan elit tahun ini. Tuhan berkata, stop nak, jangan pusing dengan dirimu terlalu banyak. Mari jadi pasukan elitku. Pada saat saudara mulai jadi pasukan elit, saudara, saudara akan lihat Tuhan gak berhenti. Saudara memberkati saudara. Tuhan gak berhenti melimpahi saudara. Mari jadi pasukan elit. Jadi pasukan elit. Dan Tuhan akan bawa saudara terus. Mari kita lihat yang keempat. Saudara, Gunung Sion adalah tempat didikan, tempat Tuhan mengajar. Saudara, Yesaya 2 ayat 3, dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Saudara, dikatakan begini, saudara, He will show us the way He works. Saudara, Ia akan menunjukkan bagaimana Ia bekerja, sehingga kita ini dapat hidup seperti tujuan kita diciptakan. Saudara, ada banyak orang ya yang gak pernah tahu untuk apa sih dia diciptakan. Mereka berpikir bahwa mereka diciptakan untuk makan, minum, kawin. Saudara, setelah kawin punya anak, selesai. Enggak, saudara. Kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan yang sangat ajaib. Setiap detail dalam hidup saudara, mulai dari angka, mulai dari nama, mulai saudara dari saudara ya, yang saudara nggak pernah pikirkan terjadi dalam hidupmu, itu dirajut sangat detail untuk sebuah rencana. Saudara, kalau saya mungkin saudara sudah biasa ya, tapi coba saudara bayangkan, nih saya potong aja. Saudara, Ibu Ruth itu AB saya, saudara, dia seorang anak yang dikandung oleh seorang ibu yang ngerti artinya pengabdian. Saudara, papanya mabuk setiap hari, papanya kasar, papanya saudara sangat jahat, tapi mamanya gak pernah satu kali pun minta cerai, gak pernah satu kali pun marah. Mamanya terus membesarkan anaknya dengan cara jualan, saudara, sen demi sen di pasar. Nah saudara, dia cerita, singkat cerita ya, saudara, kenal saya, belajar tentang pengabdian. Kenapa? Dia mengerti, karena dia dikandung oleh ibu yang mengabdi. Dan pada waktu itu, saudara, ini cuma contoh kecil. Saudara, pada waktu itu kami undi, saudara, untuk pergi ke desa-desa. Saudara, dan dia ambil satu undian, dapatlah dia undian, saudara, sebuah desa di Sulawesi. Saudara, jadi dia siapkan semua dan dia pergi ke sana. Sebuah desa di tengah hutan di Sulawesi.
Saudara, dan pada waktu dia datang, pada waktu dia khotbah, saudara, orang tanya, "Bu, namanya siapa? Perkenalkan dong." Dia bilang, "Nama saya Ruth." Saudara, mereka nangis. Saudara, dan mereka cerita, saudara, desa itu ternyata dulunya sama sekali bukan Kristen. Desa saudara yang sama sekali saudara jahat, bahkan makan orang, animisme. Dan ada seorang perempuan, saudara, namanya Ruth, dari Belanda. Saudara masuk ke situ, mengabdikan diri ke mereka selama 7 tahun. Sampai penduduk itu rata-rata berubah jadi Kristen. Dan orang ini ajari mereka bangun bata demi bata, bikin bata. Saudara, dibakar sampai mereka punya gereja di tengah hutan. Setelah 7 tahun dia ditarik pulang, karena sudah tua ditarik pulang. Dan singkat cerita dia meninggal, saudara, di Belanda. Saudara, 20 tahun saudara, tempat itu, desa itu gak pernah kedatangan satupun pendeta, tidak pernah kedatangan satupun hamba Tuhan, tidak pernah dengar musik lagi. Saudara, mereka cuma bisa melanjutkan apa yang Ibu Ruth, saudara, dulu pernah. Dan setelah 20 tahun, apa saudara pikir kebetulan? Saudara, ada yang namanya sama, saudara, Ibu Ruth, saudara, datang lagi ke situ, mengabarkan Injil, khotbah, bikin KKR. Tuhan mau bilang, gak ada satupun dari hidup kita yang kebetulan. Tuhan susun dengan tepat. Saudara, saya melihat makin hari makin kagum. Apalagi kalau saya, saudara, ya, kalau saya cerita tentang hidup saya sampai berkata gini, Tuhan, bagaimana begitu detail, begitu detail. Saudara, sampai nih ya, saking detailnya, saudara, saya tuh sampai begini, wow, banyak cerita hidup saya yang saudara sudah tahu. Saudara, Mahanaim itu dikasih nama sama Bu Nani, bayangin, dapat dari Tuhan. Sebenarnya artinya kemah tentara, artinya juga kemah para bintang. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan jelas bicara sama saya, warnamu merah. Saudara, dan sekian lama, ini cuma salah satu yang mengagumkan, yang wow. Saudara, di atas sana ada banyak galaksi, banyak bintang, ada yang namanya supernova. Supernova adalah salah satu bintang yang gede, saudara. Ya, saudara, dan bintang itu ada 3 warna. Kalau nanti saudara kapan-kapan pelajari, saudara, bintang itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya ungu, dan ada yang warnanya emas. Saudara, yang lain, tapi ada misalnya gini, emas kebiruan ada, saudara, ya. Tetapi saudara, warna dasar yang paling nyolok itu 3 ini, saudara. Saudara, dan kemudian yang ajaib, saudara, di sana, di luar bumi ini ada supernova namanya Iin, dan warnanya merah. Bagaimana mungkin? Saudara, sebegitu detail. Saya bisa cerita lagi yang lain, sangat banyak, sangat banyak. Setiap kali saya dibukakan sesuatu, saya cuma berkata gini, wow, bagaimana mungkin Engkau menetapkan sangat dahsyat. Nah, itulah karena itu, saudara, ayatnya tadi berkata, aku ini menunjukkan kepadamu, ya, tujuan hidupmu yang sebenarnya. Setiap orang punya tujuan yang sebenarnya, dan Tuhan belum selesai dengan saudara. Waktu Tuhan panggil saya, Tuhan berkata, nak, aku tidak pernah suruh engkau untuk sekedar jadi ibu rumah tangga. Aku panggil engkau untuk jadi pemimpin, jadi bintang, jadi pembawa keputusan-keputusan Tuhan di bangsa ini. Saudara, mungkin Tuhan ciptakan Sophie seperti namanya yang penuh hikmat, saya nggak tahu.
Tapi Tuhan mungkin berkata, aku mau berikan kepadamu hikmat untuk ekonomi. Mungkin Tuhan berkata, aku mau jadikan kau penyembah terbaik sepanjang abad. Saudara, kita nggak pernah. Jangan berpikir hidupmu sekarang ini sudah memang harus begini. No. Tuhan punya yang jauh lebih dahsyat. Tuhan punya yang jauh lebih besar. Tuhan punya yang membuat saudara berkata gini, wow, so big, so great, so wonderful. Dan saya berdoa saudara, tahun ini jangan biarkan hidupmu biasa-biasa. Mulai nanya, mulai tanya, bilang, Tuhan, tujuanmu itu apa? Karena ayatnya berkata, dari Sion akan keluar pengajaran. Saudara akan mengajar, tapi bukan cuma mengajar. Dia berkata dia akan menunjukkan bagaimana pekerjaan. Saudara, dia nggak tunjukkan bagaimana, saudara ya. Saudara tidur, istirahat, tenang. Bagaimana bekerja. Jadi kita tahun ini akan kerja keras, amin. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, engkau punya kerjaan. Bagaimana bekerja. Dan sehingga kita hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Saya berdoa tidak ada satupun yang tidak mencapai destiny. Jangan sampai saudara ya, anggaplah gini contoh gampang. Saudara diciptakan sebagai lemari es, dan karena orang di desa nggak tahu itu lemari es, maka dia pakai buat lemari pakaian. Nah ini nggak nyampe namanya, bisa ngerti? Saudara diciptakan jadi komputer canggih, tapi karena saudara nggak ngerti, saudara jadi mesin ketik cetek. Ini nggak nyampe namanya. Dan saudara semua diciptakan dengan suatu tujuan yang ajaib. Dan mulai berkata, Tuhan tunjukin aku supaya aku berfungsi. Saudara, dikatakan Mika 4 ayat 2, ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Saudara, dia mengajar kita bagaimana kita harus hidup. Dan kita akan mengetahui bagaimana hidup dengan cara Tuhan. Sebab dari Sion sekali lagi akan keluar pengajaran. Saudara, kalau tadi cara kerja, sekarang cara hidup. Saudara, ada banyak orang berpikir dia hidup ya seperti dia suka. Nonton TV, saudara ya, jalan-jalan sebagaimana dia suka. Saya masih ingat saudara, pada waktu Tuhan break hidup saya. Saudara, hari itu saudara saya baru umur 9 tahun. Saudara dan saya hobi banget nonton film silat. Saudara, dulu ada film-film silat seri. Jadi kalau sekarang Korea, kalau dulu film silat saudara, Hong Kong. Saudara, itu ada To Leong To, ada Kwe Cheng, pokoknya yang begitulah saudara ya. Itu saudara pakai videonya dulu setebal-tebal begini saudara. Kalau zaman sekarang nggak ada yang model begitu ya. Zaman dulu setebal-setebal begini, saya bisa sekali pinjem itu setumpuk begini. Saudara, saya hobi saudara yang namanya baca buku Agatha Christie. Menurut saya anak-anak zaman sekarang udah nggak tahu namanya Agatha Christie. Saudara, itu novel setebal-tebal begini, cerita tentang cinta-cintaan. Saudara, saya juga hobi yang namanya komik. Jadi yang komik Superman, Batman, saudara ya, itu semua saya lalap. Saudara, H.C. Andersen yang namanya Beauty and the Beast, itu semua makanan saya. Saudara, dan saya sampai punya satu lemari isinya semua buku. Itu saya umur 9 tahun. Tiba-tiba Tuhan break itu. Tuhan bilang begini, itu semua sampah. Dan aku tidak pernah panggil engkau untuk habiskan hidupmu untuk nonton itu. Saya kaget dari itu.
Dan saya bilang, Tuhan, Engkau mau apa? Itulah pertama kalinya Tuhan bilang sama saya, di belakang rumahmu banyak anak miskin, datangi satu persatu, bawa ke rumahmu, ajari mereka baca, nulis, dan semua pelajaran. Ajari mereka kenal aku. Saudara, itulah rumah singgah. Kalau dulu namanya saya kasih nama sekolah Sabtu, sekolah ceria. Saya mulai itu umur 9 tahun, saudara. Dan itu sampai sekarang masih ada di Gatsu yang mimpin, saudara ya. Dulu di Gatsu, kemudian pindah di Windu, sekarang yang mimpin Wiryadi, saudara. Saudara, dan itu terus sampai hari ini. Itulah cikal bakal rumah singgah yang kemudian jadi puluhan. Sekarang sudah tahu rumah singgah di seluruh Indonesia ada 1000 lebih. Dan itu tidak pernah dimulai, saudara, waktu saya dewasa. Dimulai saya 9 tahun. Dan Tuhan berkata, nak, kamu tidak pernah dipanggil buat duduk dan nonton sampah seperti itu. Walaupun kalau sudah tanya ya, hari ini saya tetap menyukai sampah, tetap gawatnya itu. Saya tetap menyukai kueceng, saudara ya. Saudara, kalau tiba-tiba muncul di TV, saya mikir, ih seru juga ya gitu ya. Saudara, walaupun saya berpikir, aduh Iit, kenapa masih suka aja menyintai sampah? Tapi saya tahu itu bukan yang harusnya saya hidup. Saya bersyukur saya hidup seperti sekarang. Dan saya berharap setiap kalian tahun ini tanya bagaimana cara kerja, bagaimana cara hidup. Itu akan membuat hidupmu berbeda, karena ayatnya berkata, dari mana? Sion harus muncul pengajaran. Saya berdoa tidak ada satupun yang biasa-biasa. Saudara, karena itulah saudara, saya dari kecil, saya bilang sama Stephen, sama Joshua, saudara, buat saya itu keren banget. Saudara, saya paksa mereka melayani dari umur saudara 4 tahun, 5 tahun. Saudara, dan hari ini saudara, kalau saya lihat generasi rock yang muda, wah keren. Saudara, di sekolah mereka juara, pulang sekolah saudara ya, saudara langsung ada yang nginjil, ada yang latihan musik, ada saudara yang bagiannya pembukuan, ada yang nulis buku, ada yang masuk dapur, ada saudara yang bagian saudara dekor. Saudara masih kecil-kecil. Kemarin pada waktu banjir, wah buat saya keren banget. Saudara, satu anak, bayangin saudara ya, satu anak perempuan umur 12 tahun, saudara. Pada waktu banjir dia dapat bagian bagiin kasur buat mereka saudara yang kena banjir. Saudara, satu anak umur 12 tahun pakai ojek, pakai Grab saudara ya. Saudara, Go apa itu namanya? Go yang pakai yang model box itu apa? Dia atur sendiri saudara, umur 12. Kami nanya gini, kamu bisa bagi berapa? Dia bilang begini, menurut hitungan saya umur 12 tahun. Dia bilang gitu, menurut hitungan saya mesti bagi ke 5 lokasi. Jadi saya atur, dia bilang gini, saya bisa bagikan dalam satu hari 500 kasur. Saya bilang, kamu bisa kerjain sendiri? Bisa. Saudara, satu anak perempuan umur 12 tahun, saudara, dalam satu hari dia pakai itu box, saudara ya, bagiin 500 kasur di 5 lokasi. Mondar mandir, atur bagi, khotbah sebentar, bawa lagi, pergi lagi, saudara. Dan dia selesai, dia mulai pulang sekolah. Saudara, waktu itu kan sekolah masih mulai, jadi cuma selesai jam 11. Mulai dari jam 11 dia selesai jam 10 malam, saudara. Dan anak ini dengan bangga bilang sama mamahnya, bilang sama kami semua, dan 500 kasur ya terbagi semua. Kami semua bilang ini keren. Saudara, dia dikasih teman bilang, nggak usah, teman-teman biar ngerjain yang lain.
saya bisa handle sendirian. Ini keren, saudara. Sudah nggak zaman bahwa engkau cuma hidup nonton, saudara ya. Engkau hidup, saudara, main game. Nggak zaman. Saya berdoa setiap kita, saudara, kita tahu tugas kita, karena dari Sion akan muncul pengajaran. Saudara, kita teruskan. Saudara, dikatakan dari Gunung Sion Tuhan juga akan apa? Melantik raja-raja. Saudara, Tuhan berkata, aku tidak mau kalian biasa. Aku mau kalian terus naik sampai level raja-raja, sampai menguasai, saudara. Mungkin saudara ada yang diminta untuk menguasai, saudara, yang matematika. Saya barusan dengar saudara anaknya Pak Yohan, saudara menguasai, juara, saudara, matematika. Saudara juga juara spelling. Itu memang harus seperti itulah yang namanya raja-raja. Saudara, saya berdoa, saudara, setiap kita ada yang menguasai mungkin di soal lagu. Saudara, tahukah saudara kan satu orang dari Sion juara di internasional lagu, betul? Saudara, ini tanda engkau raja. Tapi bukan berarti jalannya mulus. Bukan berarti, saudara, dia tidak dihina. Bukan berarti dia tidak direndahkan. Tapi seorang raja dari Sion, tanda rambut, saudara akan mencapai puncak. Setiap orang punya puncak berbeda yang Tuhan akan sediakan buat saudara. Mari tanya, saudara. Next dikatakan, dari Gunung Sion tempat Tuhan mengaum, mendeklarasikan. Saudara, ini ayatnya dari Sion. Tuhan mengaum dari Sion. Saudara, pada waktu Ibu Nani berkata tahun depan akan ada banyak virus, saya tahu dari Sion Tuhan mengaum. Tapi persoalannya, Tuhan gak cuma mengaum tentang sesuatu yang negatif, tapi Tuhan juga berkata masa yang baru, masa keajaiban, masa sign and wonder, masa lawatan. Saudara, harusnya itu keluar sangat keras dari Sion. Dari Sion saya menunggu, saudara, gema, auman, kemuliaan akan ngalir dari Sion. Saudara, siapkan sesuatu, saudara, karena kalau saudara tahu, saudara, pada waktu pencurahan Roh Kudus, hari itu, saudara, kita buat di tempat ini. Saya lupa berapa tahun yang lalu, saudara, dan hari itu acara dimulai harusnya jam 8 pagi. Dan itu adalah fenomena yang baru kali itu. Saudara tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, jam 12 malam orang sudah nyerbu tempat ini. Masih ingat, saudara? Itu lapar dan haus yang seperti itu tidak pernah lagi muncul. Sebenarnya itu adalah awal sebuah gelombang lapar dan haus yang akan tiba-tiba menyerbu seluruh Indonesia. Tapi sayang, hari itu berhenti. Hari itu berhenti. Saudara dan saya merasakan detak jantung Tuhan yang berkata, tahun ini kalau saudara dan saya menginginkannya, akan kembali dan tidak menjadi satu kali gelombang, tapi itu akan jadi gelombang yang makin besar, makin besar, sampai tsunami lawatan akan terjadi atas seluruh Indonesia. Dan
Itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau saudara tidak mengandung dan menginginkannya. Mulai dari sekarang, mulai dari sekarang, saya berdoa saudara menginginkan itu. Itu mahal, saudara. Itu nggak murah. Itu mahal. Saudara, itu ditangisi oleh Maria Ether bertahun-tahun. Itu dibayar, saudara, oleh Kathryn Kuhlman bertahun-tahun. Itu dibayar oleh Renat Bongke. Itu dibayar, saudara, oleh yang namanya, saudara, Evan Robert, dengan nangis berjam-jam setiap hari. Itu dibayar mahal. Dibayar mahal. Dan itu pernah terjadi di sini. Tapi kita gak menghargainya. Itu berhenti dan gak pernah muncul lagi. Menjadi sebuah pertanyaan, seberapa kita menghargai sampai itu bisa kembali lagi dan menjadi sebuah gelombang besar, seperti di Nigeria, seperti saudara di Azusa Street, seperti Pensacola, dan akan menyambar seluruh Indonesia. Mari kita berdoa. Nyatakanlah lagi. Saudara, mungkin buat saudara ini sebuah hal yang biasa. Saya tadi bilang Sion adalah rambu dan jalan. Saudara, anak ini pernah maju dan saudara, semua orang menertawakan. Saudara bahkan dikatakan jelek, kaku, seperti es. Saudara, dia berhenti, tapi dia terus belajar. Dia terus menginginkan. Dan kemudian pada waktu dia mulai siap, dia ambil pertandingan bukan lagi di Indonesia, tapi pertandingannya level internasional. Dan dia bukan cuma sekali juara, dia juara, saudara, di banyak. Dia memukau, saudara. Dan yang aneh, kalau saudara perhatikan, dia nyanyi satu lagu dan itu menjadi lagu andalan. Saudara, lagunya berkata never enough. Saya mau berkata, saya tidak tahu saudara bisa melihat sebagai tanda atau tidak. Tuhan berkata, engkau pernah nak melihat di mana aku curahkan rohku. Aku curahkan lapar dan haus sampai orang antre dari jam 12 malam. Tapi hari itu engkau gagal. Mungkin akan karena terlalu kaku, karena belum dewasa. Tapi bisakah engkau latihan? Bisakah engkau sangat menginginkan? Bisakah engkau menjadi lebih dewasa? Bisakah engkau sungguh-sungguh ke next level? Dan Tuhan berkata, aku akan bawa engkau bukan hanya untuk jadi berkat di Indonesia. Engkau akan bawa sebuah fenomena di mana lapar dan haus di level dunia. Orang akan dengar, orang akan datang, orang akan berkata, kami butuh yang baru, never enough.
Kami gak cukup dengan kekristenan yang seperti ini. Kami gak cukup dengan sekedar yang namanya kebaktian seperti ini. Kami gak cukup yang namanya sekedar diurapi, never enough. Kami lapar dan haus akan Tuhan, dan kami akan mencerit dan mencerit sampai sebuah lawatan terbesar, sebuah kemuliaan yang paling ajaib, sebuah kemenangan, masa anak-anak Tuhan, masa supranatural, masa keajaiban yang tidak pernah dilihat oleh manusia boleh terjadi. Dan kalau Tuhan tawarkan, maukah itu mulai dari sini? Karena ayatnya berkata, di Gunung Sion, di Gunung Sion. Saudara, saya akan kasih satu puncak di dalam PPT saya yang terakhir, Mazmur 106 ayat 16. Sebab Tuhan membangun Sion dan menampakkan kemuliaannya. Bahkan Mazmur 50 ayat 2, dari Sion puncak keindahan, puncak kesempurnaan, Allah tampil bersinar. Saudara, Tuhan berkata, nah, aku tidak pengen ada tempat lain. Aku pengen puncak keindahan, puncak kesempurnaan, puncak kemuliaan ada di Gunung Sion. Aku pengen, nak, aku pengen. Nomor 6, nomor 6. Saudara, sekali lagi, nomor 6, ini nomor 4, tolong nomor 6. Saudara, sekali lagi, itu tidak bisa terjadi. Itu destiny yang ditawarkan. Tapi kalau saudara berkata, enough Tuhan, cukup kebaktian seperti ini, cukup pelayanan seperti ini, cukup Tuhan, bukankah sudah ada serbuk emas? Ataukah saudara bisa berkata, Tuhan, ini destiniku. Sebab Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan kemuliaan. Dari Sion, puncak keindahan, puncak kesempurnaan, puncak di mana Allah bersinar. Bisakah saudara mencerit never enough? Never enough. Tuhan, gak cukup. Aku mau Engkau lebih. Aku mau kenal Engkau lebih. Aku mau lihat Engkau lebih. Aku mau lapar akan Engkau lebih. Nyatakan lagi. Nyatakan lagi. Nyatakan